Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak buka dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya dari nomor urut presensi paling awal, yaitu Mas Agung Prabawa hadir. Hadir, Pak. Satrio Budianto. Hadir, Pak. Suroto hadir. Hadir, Pak. Mantap, ini hadir semua ini. Waduh, semangat kan ini sekolahnya? Masih dong. Semangat, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu biar kita lebih semangat. Dan lagunya itu tentang lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Nanti Bapak akan share screen dulu ya. Nah, baik, Pak. Indonesia tanah airku. A few moments later. Nah, sudah ya. Nah, setelah nyanyi kita jadi lebih semangat gak ini belajarnya? Semangat, Pak. 45. Wah, mantap ini, semangat semua murid-murid Bapak ini. Nah, ada yang masih ingat gak itu mata pelajaran atau materi yang minggu lalu? Ada yang masih ingat gak? Masih ingat. Apa ya? Tentang apa ya, Mas Agung? Tentang kenampakan alam, Pak, di Indonesia. Betul sekali. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu sumber daya alam dan sumber daya energi yang ada di alam ini ya. Nah, Bapak akan share screen materi dulu ya. Baik, Pak. Nah, apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Nah, yang pertama mengenai sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Silahkan Nak Satrio dibaca. Sumber daya alam adalah semua yang ada di bumi yang bersifat alami yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Nah, bagus sekali. Jadi selanjutnya sumber daya alam itu dibedakan berdasarkan banyak. Salah satunya yaitu berdasarkan jenisnya. Yaitu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, Suroto untuk yang non hayati silahkan dibaca. Kalau non hayati itu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya itu ada batu bara, terus minyak bumi, terus emas. Bagus. Nah, untuk yang non hayati ini adalah sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup. Nah, misalnya batu bara kan itu bukan dari makhluk hidup, minyak bumi dan emas itu kan benda mati semua ya, jadi bukan dari makhluk hidup. Kalau yang hayati kan berasal dari makhluk hidup, contohnya tumbuhan dan hewan. Nah, untuk selanjutnya sumber daya alam dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya kekal. Nah, untuk yang dapat diperbarui ini adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan kembali, di mana ini dapat dikembangbiakkan atau diperbanyak lagi oleh manusia. Contohnya hewan, tumbuhan itu. Nah, Agung di rumah punya peliharaan enggak? Di rumah? Ada, Pak. Di belakang itu ada bebek, ada ayam, ada sapi, Pak. Oh, punya banyak ya. Nah, itu kan bebek, ayam itu bisa bertelur kan. Nah, itu dapat dipulihkan kembali atau diperbanyak kembali. Nah, artinya sumber daya alam itu tidak akan habis. Pak, boleh izin Ya. sebentar, Pak. Ini hujan. Saya disuruh ngangkati pakaian ya, Pak. Oh ya, silahkan. Makasih ya, Pak. Nanti ya. Pak lanjutkan ya. Iya, Baik, Pak. Nah, ini ada contoh gambarnya untuk sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu apa ini, Nak Satrio? Gambar apa ini? Ikan wader bukan, Pak, itu, Pak? Nah, ini adalah ikan, tapi bukan ikan water ya. Ini ikan mas. Nah, tapi sama sih, bagus. A few moments later. Untuk selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan potensinya. Yang pertama yaitu sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam ruang. Coba dijelaskan, Agung, sumber daya alam
berdasarkan materi itu apa? Baik Pak, sumber daya alam berdasarkan materi itu adalah sumber daya alam. A few moments later. Bagus sekali kan. Misalnya itu besi, batu, kayu kan itu bisa dimanfaatkan kan. Besi bisa dibangun rumah, bisa dibangun meja itu. Nah, untuk sumber daya alam energi, silahkan dibaca Nak Suroto. Baik, Halo. Pak. Sumber daya alam siap. energi itu sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. A few inches later. Nah, bagus sekali. Sumber daya alam energi ini yaitu minyak bumi bisa dimanfaatkan untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Nah, selanjutnya yaitu sumber daya alam ruang. Sumber daya alam ruang ini berupa ruang atau tempat hidup yang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, contohnya daratan dan juga angkasa. Nah, untuk daratan kosong biasanya dibangun rumah. Nah, siapa di sini yang ingin bangun rumah sendiri? Ayo. Saya Pak. Saya pengen punya rumah yang tingkatnya ada 4 itu Pak. Nanti naiknya pakai lift. Mantap. Terus nanti dalam rumah dikasih kolam buat ikan Pak. Tadi. Bagus sekali ini. Nah, ini itu adalah Nak Satrio contohnya memanfaatkan tanah untuk membangun rumah. Nah, untuk selanjutnya ini adalah contoh gambarnya. Nah, ini Bapak punya video ya, silahkan ditonton untuk menjadi tambahan informasi dan juga referensi siswa dari Bapak ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi dengan Kak Nur Aini. Nah, kali ini kita akan belajar ilmu geografi dengan topik sumber daya alam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam dan A few moments later. Nah, itu sudah kita tonton tadi ya, bagaimana videonya tadi? Wah, bagus Bagus sekali. Pak. Silahkan dipelajari Jadi nambah ya, wawasan. nanti. Pak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kan sumber daya alam itu dapat habis ya. Nah, untuk cara agar tidak habis itu dilakukan dengan cara dilestarikan oleh manusia sendiri. Nah, pelestarian ini dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara pertama yaitu dibaca. Nah, Agung 1 sampai 4 silahkan dibaca. Yang satu, penanaman kembali. A few moments later. Nah, bagus sekali. Itu adalah contoh-contoh dari macam-macam pelestarian yang sumber daya alam. Yang pertama yaitu penanaman hutan yang gundul atau yang biasa disebut reboisasi. Yang kedua, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Karena kalau berlebihan akan cepat habis. Nah, untuk yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan kita itu tidak cepat kotor dan tetap asri begitu. Yang keempat yaitu membuat terasering itu contohnya yaitu seperti ini terasering. Nah, ini yang paling kanan ini ada ibu-ibu lagi di sawah ini, di pegunungan ya sawahnya ini. Contoh dari terasering yang bertujuan agar air itu tidak langsung turun ke bawah, jadi melewati tangga-tangga itu ya. Nah, begitu fungsinya terasering itu. Selain itu, air juga dapat meresap ke tanah dan tidak menyebabkan tanah longsor. Nah, untuk yang tengah ini adalah gambar para bapak-bapak dan ibu-ibu sedang kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, ini siapa yang di rumah suka bersih-bersih ini? Siapa? Toto itu Pak, Toto suka bersih-bersih Pak. Wih, hebat itu. Anak yang berbakti itu Iya, Pak, aku sisa-sisa makanan temen aja aku bersihin. Wih, hebat tuh. Pokoknya ini hidup sehat itu baik. Nah, untuk yang paling kiri ini adalah gambar lagi menanam pohon. Ini adalah salah satu contoh dari pelestarian dengan cara menanam pohon untuk mencegah hutan-hutan menjadi gundul dan menjadikan tanah longsor ataupun bencana alam yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya ada materi energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Nah, ada beberapa macam sumber energi. Energi matahari itu dapat dimanfaatkan sinarnya untuk
untuk sel surya dan dapat menghasilkan listrik. Untuk energi gerak itu dapat dimanfaatkan geraknya untuk menghasilkan energi yang lain. A few inches later. Nah, tadi kan sudah membahas energi ya. Energi itu akan berubah, dapat berubah ke bentuk yang lainnya. Contohnya yaitu ini, energi matahari ke listrik dan juga energi angin ke gerak. Ada juga energi kimia ke cahaya. Dan ada juga energi listrik ke panas. Nah, ini adalah contoh dari perubahan energi tadi, yaitu ini energi panas menjadi listrik, yaitu sel surya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat sinar matahari menjadi energi listrik di rumah. Nah, ini yang kedua itu gambar apa, Nak Agung? Itu ada kapal layar, Pak. Nah, betul. Kapal liar ini bergerak dengan cara bagaimana? Ayo. Yang saya tahu Pak ya itu kan ada layarnya tuh Pak segitiga. Ya. Itu ada angin. Nah, anginnya itu ditangkap oleh layar itu Pak. Jadi nanti perahu yang di bawahnya itu kedorong Pak. Itu setahu saya Pak. Nah, jadi kesimpulannya kan itu dari energi angin dapat diubah ke energi gerak ya. Betul kan? Iya Pak, benar. Nah, selanjutnya untuk ini senter ini menggunakan baterai terbuat dari bahan-bahan kimia yang dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, untuk selanjutnya apa ini yang sering digunakan ibu di rumah apa? Itu mobil-mobilan bukan Pak? Bukan yo, ini adalah setrika. Tapi kalau dipegang panas nanti. Nah, Pak mau tanya boleh Pak? boleh silakan. Pak, kalau radio itu perubahan dari energi apa ke energi apa ya Pak? Radio ya, kalau radio itu kan dihubungkan ke ada yang ke listrik. Nah, itu kan diubah ke energi suara. Jadi itu perubahannya yaitu dari listrik ke suara. Untuk yang radio yang menggunakan baterai yaitu dari kimia karena dari baterai. Nah, terus setelah itu diubah menjadi energi suara. Begitu ya, sudah paham Nak Agung? Oh, paham Pak. Terima kasih Pak. Bagus sekali. Ini Bapak lanjut ya. Nah, dengan adanya energi-energi sebelumnya itu kan pasti energi akan cepat habis. Nah, untuk menyikapi energi yang akan cepat habis ini perlu adanya energi alternatif atau energi yang dapat menggantikan energi sebelumnya. Nah, ini adalah contoh macam-macam sumber energi alternatif. Energi alternatif yang pertama yaitu matahari. Matahari kenapa jadi energi alternatif? Dikarenakan matahari itu kan sumber daya alam yang kekal ya. Jadi tidak akan cepat habis sampai dunia ini berakhir, sampai alam ini masih ada. Jadi dapat digunakan untuk energi alternatif. Untuk yang nomor 2 yaitu angin. Angin akan terus ada di bumi ini dan akan dapat digunakan manusia untuk menggerakkan kincir angin yang dapat diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Selanjutnya ada air. Air dapat digunakan untuk mengaliri generator yang menggerakkan kincir air sehingga dapat diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya panas bumi. Ini adalah contoh yang ada di Dieng itu ya, yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, ini adalah gambarnya Pak yang ada di Dieng. Siapa yang pernah ke Dieng ini? Saya Pak. Wih, di sana lihat apa? Saya lihat gunung Pak. Wah, iya karena kan di sana banyak pegunungan, jadi pasti lihat gunung. Tapi mampir ke sini nggak? Saya lihat itu Pak uapnya Pak, bau belerang Pak uapnya Pak. Wih, baunya enak enggak? Nggak apa-apa, tapi itu bagus itu buat perawatan kulit ya, belerang yang sudah diolah tapi. Nah, A few moments later. waduh sudah Nah, selanjutnya ini Bapak akan kasih. Oh ya, silahkan.
Saya Pak, kalau tanah Ya. itu dimanfaatkan untuk apa aja Pak? Kan tadi tanah itu termasuk sumber energi ruang kan? Ya, kalau tanah kan itu sumber daya ruang ya yang dapat dimanfaatkan manusia untuk membangun lahan pertanian ataupun membangun rumah. Siapa yang Mas Toto ingin bangun rumah enggak itu kalau punya tanah? Pengen Pak, pengen. Nah, itu salah satu pemanfaatannya yaitu tanah digunakan untuk membangun rumah, itu salah satunya. Sudah mengerti belum? Sudah Sudah Pak, paham terima belum? kasih ya Pak. Nah, ada Ya. yang ingin ditanyakan Pak, lagi? saya mau nanya Pak. Pak, Nah, silakan. misal terasering itu ditaruh di daerah Jogja Parangtritis itu bisa nggak Pak? Kan banyak sawah itu Pak. Bagus tuh pertanyaannya itu. Kan itu terasering kan ditanamnya di pegunungan ya, Pak. Nah, jadi Ya. di Jogja itu kan dataran rendah. Jadi nggak bisa dibuat terasering. Bisanya itu kayak di Dieng, di Wonosobo gitu. Nah, itu bisa karena daerahnya pegunungan. Kalau di Jogja kan dataran rendah, jadi tidak bisa. Oh, Itu karena sudah rata nggak usah dibikin terasering nggak apa-apa ya Pak berarti Pak. nggak apa-apa, malah bisa langsung ngaji, nggak usah dibikin tangga gitu karena dataran rendah. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Sudah Pak, udah ngantuk. Aduh, ini udah ngantuk ini kok nggak semangat ini gimana? Tadi semangat kan? Semangat Pak Tetap- tadi Pak. Tetap semangat ini Pak, saya Pak. Bagus itu. Semangat Kak. Tadi kan Bapak itu kan udah semangat makan kan? kan bisa Toto tuh lemes banget Pak. Toto loyo banget itu Toto Jadi Pak. semangat. Belum sarapan ya itu. Oh iya Pak, tadi pagi belum makan Pak. Pak kan tadi Bapaknya bilang kan kalau habis makan itu menjadi energi kan. Iya tadi Ya. pagi saya belum sarapan. Ya nanti kalau belum sarapan dulu ya. Nah selanjutnya Iya, ini Pak. Iya, Pak. Bapak akan mengirimkan LKPD yang nantinya akan anak-anak kerjakan ya dan dikumpulkan minggu depan. Sekaligus Bapak akan memberikan modul tentang materi ini dan soalnya nanti juga dikerjakan ya. Nah tugasnya ada 2, jadi mengerjakan LKPD dan juga soal-soal yang ada di modul. Nah nanti dikirimkan ke WhatsApp grup ya. Baik Pak. Pak banyak ya Pak. Nggak apa-apa nih buat belajar di rumah ya. Biar walaupun Pak. belajar di masa pandemi ini, kalian harus tetap mandiri dan tetap semangat agar dapat meraih cita-cita kalian ya, oke? Siap Pak. Baik Pak. Nah ini setelah pembelajaran selesai, Bapak minta ada yang menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, yuk silahkan. Nah Agung silahkan disimpulkan. Baik Pak, saya izin menyimpulkan ya Pak. Monggo Salah, silahkan. apa Pak ya? Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah kita harus menjaga alam karena alam sudah menyediakan semuanya untuk kita manusia sehingga kita perlu melestarikannya Pak. Itu mungkin Pak yang saya simpulkan Pak. Bagus, kan alam itu sudah memberikan semuanya kepada kita secara gratis ya. Kita hanya meneruskan dan melestarikannya dan menjaga agar alam memberikan apa yang telah kita berikan. Begitu. Jadi tetap menjaga alam agar alam kita dapat dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Oke? Baik Pak. Baik Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, tadi kan Bapak lupa nyuruh berdoa ya. Ini berdoanya double atau enggak ini? Satu saja Pak. Satu saja ya. Itu Tanyakan Pak double. berdoa mengakhiri pembelajaran gitu ya. Ya, Nah, Pak. silahkan dipimpin doa, Nak Suroto. Yuk dipimpin. Baik Pak, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah,
Jangan lupa di rumah belajar ya, dan selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Nah, Bapak akhiri pembelajaran pada hari ini ya dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.